Selamat pagi, siang, malam, Pak Win dan teman-teman. Dan dalam kesempatan kali ini, saya, Kevin, dan Andrew dari kelas 12 IPS 2 ingin mempresentasikan tentang pecahnya Yugoslavia. Jadi, dalam pecahnya Yugoslavia ini kita ada 5 topik yang kita bahas, yaitu latar belakang, inti peristiwa, kronologi, pengaruh bagi dunia, internasional, dan pengaruh bagi Indonesia. Yang pertama itu latar belakang, yang dijelaskan oleh Andrew. Latar belakang. Latar belakang. Latar belakang umumnya adalah setelah kemenangan komunis dalam Perang Dunia Kedua, Yugoslavia didirikan sebagai negara federal yang terdiri dari 6 republik. Di antaranya yaitu Slovenia, Kroasia, Bosnia, dan Herzegovina, Serbia yang ada wilayah otonomi itu Vojvodina dan Kosovo, Montenegro, dan Makedonia. Setiap negara republik memiliki cabang partai komunis dan semua perselisihan yang ada diselesaikan di tingkat federal. Masa-masa pertumbuhan ekonomi Yugoslavia sangat tinggi, serta politik yang relatif stabil sampai dengan tahun 1980-an, di mana pada tahun itu Presiden seumur hidup Josip Broz Tito menghembuskan nafas terakhirnya. Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang keruntuhan Yugoslavia, yaitu yang pertama adanya vacuum of power, kekosongan kekuasaan di Yugoslavia. Yang kedua adalah tidak ada figur pemimpin yang ideal pengganti Josip Broz Tito. Yang ketiga, terjadinya perpecahan antar etnis di Yugoslavia. Yang terakhir, runtuhnya kekuatan komunisme pada akhir dekade tahun 1980-an. Nah, di sini ada 6 negara bagian dari Yugoslavia, yaitu yang pertama Republik Sosialis Slovenia, Republik Sosialis Kroasia, Republik Sosialis Bosnia Herzegovina, Republik Sosialis Serbia, Republik Sosialis Montenegro, dan Republik Sosialis Makedonia. Dari tahun 1960 sampai 1980, pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB tahunan rata-rata 6,1%. Perawatan medis gratis mulai kuruf 91%, dan harapan hidup 72 tahun. Sebelum tahun 1991, Angkatan Bersenjata Yugoslavia termasuk yang paling lengkap perlengkapannya di Eropa. Kemudian kita lanjut ke inti peristiwa pecahnya Yugoslavia. Jadi setelah Josip Broz Tito menghembuskan napas terakhirnya pada tahun 1987, Slobodan Milosevic mengambil alih kepemimpinan di Serbia dan berhasil menguasai Kosovo, Vojvodina, Montenegro secara de facto. Ia ingin membentuk Serbia Raya untuk menggantikan Republik Federasi Yugoslavia. Nah, orang-orang rakyat itu mengira bahwa Slobodan Milosevic itu sebagai penggantinya Josip Broz Tito, jadi orang sangat support dia. Tapi pemimpin-pemimpin partai negara lain, khususnya Slovenia dan Kroasia, ingin negara federasi, ingin mereka itu jadi negara federasi maksud saya. Dan mereka ini mau jadi negara sendiri. Mereka mendukung perluasan asas demokrasi seiring dengan melemahnya paham komunis di Eropa Timur. Nah, pada akhirnya Yugoslavia yang merupakan perkumpulan negara-negara berpaham komunis bubar pada tahun 1990 setelah Kongres ke-14. Ini Kongres ke-14 namanya nih. Kemudian setelah itu pada 25 Juni 1991 negara Kroasia dan Slovenia pun secara resmi menjadi negara independen. Seperti ini nih. Namun 12% dari negara Kroasia beretnik Serbia. Dan mereka mulai melakukan gerakan separatis karena ya mereka membuat negara sendiri tanpa memikirkan penduduk-penduduk Serbia. Mereka juga ada kenangan buruk karena pada waktu dulu banget para penduduk yang beretnik Serbia dibantai karena mereka berbeda dengan etnik Kroasia. Mereka dibantu oleh Tentara Nasional Yugoslavia, yaitu Serbia, untuk menyerang Kroasia. Nah, terjadilah perang yang dikenal sebagai Perang 10 Hari. Nah,
keadaan perang ini terus memburuk dan memburuk terus. Akhirnya komunitas Eropa memanggil seluruh pemimpin negara dalam Yugoslavia untuk berdiskusi. Salah satu tokohnya adalah Peter Carrington. Dia itu adalah seorang mediator yang bisa membujuk Slobodan Milosevic untuk menerima kemerdekaan Kroasia. Nah, setelah perjanjian tertulis bahwa seluruh negara bagian akan menerima kemerdekaannya, mayoritas setuju. Tapi hanya Slobodan yang menolak karena ia masih ingin membentuk kembali negara Yugoslavia. Ini kita bisa lihat pemimpin-pemimpinnya yang setuju dengan perjanjiannya. Cuman Slobodan Milosevic doang yang nggak setuju. Nah, karena masih nggak setuju, Serbia masih menyerang Kroasia. Juga menyerang Bosnia Herzegovina pada tahun 1992 sampai 1995. Hal ini juga disebabkan karena beda etnis, kayak mayoritas etnik Bosnia itu Bosniak Muslim setuju dengan kemerdekaan Bosnia dalam referendum. Nah, mulailah perang yang disebut dengan Perang Bosnia, perang mematikan yang terjadi pembantaian 300.000 nyawa. Akhirnya para penduduk-penduduk Bosnia setuju untuk membagi negaranya sesuai dengan etnis masing-masing. Seperti ini nih. Kan Bosnia itu Bosniak Muslim warna hijau, Bosnia Serbia warna biru, Bosnia Kroasia warna merah, juga pembagian penduduknya. Namun etnis Serbia yang ada di dalam Bosnia masih tak mau kalah dan terus menyerang berbagai daerah. Terjadi insiden yang bernama pembantaian Srebrenica yang memakan 3.000 nyawa Bosniak Muslim. Setelah kejadian itu, NATO pun ikut campur dan menyerang para Serbia dalam Bosnia. Dan akhirnya pada 21 November 1995 dibuat perjanjian perdamaian yang dinamakan Dayton Agreement setelah Kroasia menyerang balik para Serbia yang mulai melemah. Dan di tahun mendatang, Kosovo dan Montenegro pun mulai lepas dari Serbia setelah banyaknya gerakan separatisme. Nah, mulailah muncul negara-negara yang berbeda-beda. Ketiga itu kronologi. Nah, pada tahun 1946 terbentuknya Republik Rakyat Federal Yugoslavia. Negara ini terdiri dari Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, dan Republik Makedonia, serta 2 daerah otonom yang menjadi bagian Serbia, Kosovo dan Vojvodina. Pada tahun 1963, Republik Rakyat Federal Yugoslavia berganti nama menjadi Republik Federal Sosialis Yugoslavia, dan Tito diangkat menjadi presiden seumur hidup. Lalu pada tahun 1980, Tito meninggal. Perbedaan antar etnis mulai tampak. Diskriminasi terhadap penduduk Serbia dan non-Albania lainnya di Kosovo menyebabkan ribuan orang mengungsi dari provinsi tersebut. Terpilihnya Slobodan Milosevic yang mengajukan program-program nasionalis Serbia sebagai presiden Serbia. Status otonom Kosovo dan Vojvodina ditiadakan. Nasionalisme berdasarkan etnisitas menjadi marak. Pada tahun 1991, pada tanggal 25 Juni, Slovenia dan Kroasia memproklamasikan kemerdekaan. Tentara federal terutama beranggotakan orang Serbia mengintervensi. Lalu pada tahun 1992, penduduk Muslim Bosnia dan Kroasia di Bosnia-Herzegovina memilih untuk merdeka dan mendeklarasikan negara Bosnia-Herzegovina. Penduduk Serbia Bosnia menolak hasil tersebut dan berusaha membentuk negara terpisah dengan bantuan tentara federal Yugoslavia, yaitu Republik Serbia Bosnia dan Herzegovina, yang kemudian menjadi Republik Srpska. Perang di Bosnia-Herzegovina berlangsung sengit dan kejam antara tahun 1992 hingga 1995. Pada perang ini terjadi genosida oleh tentara Republik Srpska terhadap 6.000 pria dan 30.000 sipil kaum Muslim Bosnia. Dari 6 negara bagian, hanya Serbia dan Montenegro yang tertinggal, yang kemudian membentuk Republik Federal Yugoslavia pada tanggal 28 April 1992. Pada tahun 1995, Perjanjian Dayton mengakhiri perang di Bosnia-Herzegovina. Lalu pada tahun 2003, pada tanggal 4 Februari, Republik Federal
Yugoslavia dibentuk ulang sehingga menjadi Uni Negara Serbia dan Montenegro. Kemudian selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang pengaruh pecahnya Yugoslavia bagi dunia internasional. Pertama, terjadinya krisis sosial di kawasan Semenanjung Balkan. Di daerah Semenanjung Balkan, diskriminasi mulai bertambah, terutama terhadap Bosnian Muslim. Kemudian setelah pecahnya Yugoslavia, munculnya negara-negara baru di kawasan Eropa Timur, seperti ya pada contohnya Bosnia Herzegovina, ada Serbia, ada Montenegro, ada Kroasia, ada Kosovo, dan lain-lain. Kemudian setelah pecahnya juga terancam perdamaian dunia pasca Perang Dingin. Kan pecahnya Yugoslavia itu setelah Perang Dingin, jadi orang mulai khawatir dong akan terjadi perang lagi. Terus yang terakhir, munculnya genosida terhadap kaum muslim Bosnia oleh bangsa Serbia. Nah, karena pecahnya itu, bangsa Serbia masih benci dengan kaum muslim Bosnia dan masih dilakukan berbagai pembantaian dan hal-hal yang tidak baik. Yang kelima adalah pengaruh bagi Indonesia. Yang pertama adalah kepercayaan komunisme di Indonesia berkurang. Nah, seiring dengan berkurangnya paham komunisme di Eropa, seperti Yugoslavia, kepercayaan komunis di Indonesia juga berkurang. Yang kedua adalah negara Indonesia mulai bekerja sama dengan negara pecahan Yugoslavia. Dan yang terakhir adalah bahan pelajaran bagi negara Indonesia untuk tidak meremehkan kemajemukan. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton.